Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Anak-anak dan ibu-ibu orang tua murid yang kali ini menyaksikan video kita kali ini, selamat berjumpa kembali dengan saya, Asep Saiful Mukti. Kita akan belajar ke tema 2, yakni udara bersih bagi kesehatan. Mengapa kita harus belajar seperti ini? Karena kita dan kalian terutama harus bisa membedakan mana udara yang bersih, mana udara yang kotor, apa yang harus kita lakukan supaya kita selamanya ada dalam keadaan sehat, segar, bugar, walafiat. Apalagi di masa pandemi kita pada saat ini, semoga kita terbebas dari virus COVID-19. Baik, kita lanjutkan. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang alat-alat pernapasan pada hewan dan manusia. Mari kita coba lagi ingat bahwa manusia itu alat pernapasannya pertama adalah hidung, di mana di dalam hidung ada lubang hidung, ada rongga hidung, dan di dalam rongga hidung terdapat rambut untuk menyaring udara dan lendir untuk membasahi atau suhu supaya udara di dalam hidung kita tetap terjaga. Yang kedua, tenggorokan dan paru-paru. Proses pernapasannya adalah melalui udara masuk ke dalam hidung, lewat tenggorokan, lewat bronkus, bronchiolus, dan alveolus, di mana dalam alveolus nanti terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ketika kita melihat gambar yang pertama, pasti kita akan merasakan bahwa udara itu terasa segar. Begitupun dengan yang kedua. Karena pada gambar ke-1 dan kedua, di sini udara sangat terjaga. Pohonnya sangat rindang, rumputnya terjaga dengan rapi, pohon-pohon sangat banyak di pegunungan, dan air juga bersih. Berbeda ketika kita berada di tempat yang ada gambar nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, udaranya begitu banyak sekali. Asap-asap pabrik, ataupun juga di kendaraan-kendaraan, asap-asap itu membuat kita terasa sesak. Begitupun dengan gambar 4. Gambar 4, di sana banyak tumpukan sampah. Udara yang terasa bagi kita sangat pengap sekali, karena disinilah tempat banyaknya karbon dioksida atau udara-udara yang sangat tidak diinginkan oleh pernapasan kita. Ini bumi kita. Kalau kita tidak menjaga dengan baik, maka bumi kita akan berada di sebelah kiri. Begitu gersang, begitu panas, dan begitu sangat tidak mengenakan bagi pernapasan dan tubuh kita. Berbeda dengan bumi yang kedua. Bumi yang kedua ini terjaga baik pohonnya begitu rindang, airnya juga bersih, sehingga menyegarkan bagi kita dan sangat menyehatkan bagi tubuh. Nah, inilah akibat yang terjadi bila kalian tidak menjaga kebersihan udara yang kita pakai untuk bernapas. Yang pertama, kita akan merasa batuk-batuk. Yang kedua, influenza, pilek, pusing kepala. Yang keempat, penyakit asma. Bahkan ini yang paling berbahaya adalah penyakit bawaan sejak lahir, atau karena orang tuanya kurang menjaga kesehatan sejak di dalam kandungan. Apakah itu dia karena merokok, atau ibunya perokok pasif, atau dia selalu berada di daerah-daerah yang kotor, atau daerah-daerah yang banyak polusinya. Dan inilah perjalanan pernapasan kita. Ketika kita bernapas, rongga hidung masuk, lalu ke dalam rongga mulut, dalam paring, dalam laring, lewati trakea. Disinilah paru-paru yang kita miliki. Ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Sebelum masuk ke paru-paru ada batang bronkus dan bercabang di bronchiolus, akhirnya ke alveolus. Itu yang kita rasakan apabila kita bernapas, terasa kembung,
diangkat tubuh kita, maka itu sedang mencari oksigen dan dikeluarkan, berarti mengeluarkan karbon dioksida. Oke, baik, kita kembali lagi ke materi yang tadi kita jelaskan. Inilah proses pernapasan yang kita lakukan. Apabila tidak sesuai dengan udara yang kita inginkan, maka penyebabnya adalah debu, asap, bau tak sedap, merokok, dan kelainan sejak lahir. Adapun cara menjaganya agar terhindar dari penyakit, kita harus olahraga yang teratur, makan sayur dan buah, serta lingkungan bersih, serta jangan lupa ventilasi di rumah, di sekolah, atau di ruangan mana saja yang sedang kita diami dengan baik. Nah, itulah anak-anak dan orang tua yang menyaksikan video kita kali ini. Kita telah membahas tentang bagaimana alat pernapasan pada manusia yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak inginkan untuk kalian khususnya, coba dari cerita tadi, dari gambar yang Bapak tayangkan tadi, kalian tuliskan dengan beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Misalnya, apa yang kita butuhkan untuk bernapas? Jawabannya nanti di lain waktu. Yang pertama, kata siapa untuk menanyakan orang. Kata ketiga, mengapa untuk menanyakan alasan, bagaimana untuk menanyakan cara, kapan untuk menanyakan waktu, dari, di mana, kemana, dari mana untuk menanyakan tempat. Saya yakin, Bapak yakin, anak-anak pasti bisa mengerjakannya. Nanti Bapak tunggu hasil jawabannya untuk didiskusikan bersama-sama. Nah, demikianlah anak-anak pertemuan pembelajaran kita kali ini. Semoga dari apa yang Bapak terangkan tadi, kalian bisa mengambil hikmahnya bahwa kita harus senantiasa menjaga alat pernapasan kita, mulai dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru dengan cara hidup sehat. Dan jangan lupa tetap melaksanakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan lakukanlah olahraga secara teratur, makan yang sehat, serta pergi ke tempat-tempat yang segar, yang penuh dengan udara oksigen, ke taman-taman, ke hutan, ke tempat-tempat yang banyak pohon-pohon yang rindang. Dan jangan kita membuat lingkungan yang kotor seperti banyaknya sampah, banyaknya debu, banyaknya asap, karena itu akan merusak diri kita sendiri. Nah, itu saja mungkin yang Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Tetap sehat, jaga diri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.